salam hormat kami. Hai guys, kembali lagi bersama tim VBL. Perjalanan yang cukup jauh. Gubernur NTT dan Ibu Juli Sutrisno Laiskodat bersama rombongan dari Salatiga menuju UGM Jogja. Tempat latihan ini. Kita cabang Cawas Medan Gunung Kidul. Dengan Rucuk Cawas. Masjid apa mas? Langsung. Gubernur NTT dan Ibu Juli Sutrisno Laiskodat bersama rombongan beristirahat sejenak di wisata Sambirejo Prambanan. Aku Mall Jogja ini. Kalau kemarin, dong markas di mana? Hah? Daerah Sumorjo. Gubernur NTT bersama rombongan tiba di Universitas Gadjah Mada UGM. Kita akan mengikuti kegiatan seminar di ruang auditorium Sekolah Pancasila UGM dan Sandiaga Salahuddin Uno, DPA Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Muntilu Laiskodat SHMSI, dan berbagai narasumber dari Bapak Menteri, dari Bapak Gubernur, kemudian berdasarkan arahan beliau nanti ada seminar kaderisasi yang akan menghasilkan sesuatu yang nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam perencanaan pariwisata di NTT. Selamat pagi untuk kita semua. Diberikan pos kesejahteraan Universitas Gadjah Mada dan seluruh dosen yang saya hormati, para bupati yang hadir, semua hadirin seniloka yang saya cintai, saya menghargai. Saya hadir di sini ada beberapa alasan utama. Saya ingin berterima kasih kepada Gadjah Mada karena banyak sekali membantu Nusa Tenggara Timur. Ada Prof. Ambar yang membantu dan sekarang masih ada di Nusa Tenggara Timur hari ini. Juga terima kasih karena UGM baru saja menyelesaikan studi terhadap energi baru terbarukan di Sumbar. Studi Pak Wiran dan teman-teman kita mulai dengan 2 giga. 2 giga itu berarti 2000 hektar, 2000 mega maka 2000 hektar. Dan itu akan sangat membantu Pulau Sumbar ke depan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, saya sangat gembira untuk hadir di Gadjah Mada di mana terima kasih nama universitas ini adalah nama orang Nusa Tenggara Timur. Gadjah Mada itu orang NTT. Karena dari sumpahnya ketahuan itu bukan orang Jawa. Sumpah pelapanya berbunyi, aku tidak akan makan buah maja sebelum mempersatukan Nusantara. Dalam sejarah tidak ada orang Jawa Umi makan buah maja karena buah maja di Jawa itu pahit.
buah maja di NTT khususnya Pulau Sapure Jua itu enaknya luar biasa. Dan dalam catatan sejarah itu buah yang khusus untuk bangsawan saja. Bangsawan yang mengkonsumsi buah ini. Dan buah ini adalah salah satu buah kalau dikenal NTT sebagai buah dilan namanya. Buah dilan ini adalah buah yang antioksidannya sangat tinggi. Karena itu tidak bisa difermentasi. Antioksidannya sangat tinggi. Dan itu seluruh orang NTT, khususnya bangsawan itu makan buah ini karena diyakini untuk membuang saja tidak bau karena antioksidannya begitu tinggi. Dan kami melanjutkannya dengan riset karena itu ada minuman alkohol asal Nusa Tenggara Timur namanya Sopia. Itu kalau dikonsumsi dia tidak akan hangover bagi anak-anak milenial. Karena hangover itu artinya bahwa alkohol itu sedang menarik air dari serat otot sehingga kita dehidrasi. Itu sebenarnya teorinya begitu. Karena itu kalau minum alkohol banyak supaya kita dehidrasi, jangan hangover, banyak minum air putih sebanyak-banyaknya sampai kapanpun kita tidak akan pernah teler. Jadi itu teorinya cuma begitu sebenarnya. Nah, buah maja itu esen buah maja yang ada di dalam Sopia itu mampu untuk menahan dan dia tidak punya kemampuan untuk menarik air dari serat otot sehingga begitu konsumsi minuman ini kita baik-baik saja adanya. Saya itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, saya tertarik terhadap diksinya dan saya selalu melawan diksi ini. Penanggulangan kemiskinan, whatever apapun pendekatan pisau pemotong rantainya. Saya tidak pernah setuju Budekan untuk penanggulangan kemiskinan karena miskin itu cuma akibat. Saya tertarik untuk bicara sebabnya karena kemiskinan itu cuma akibat saja. Akibat karena akses kepada sektor-sektor yang harus membuat cerdas dan itu tidak sempat dapat dilakukan. Nah, itu saya lebih cocok untuk bagaimana mencerdaskan orang Sumba atau mencerdaskan orang NTT atau mencerdaskan orang Indonesia. Karena kalau orang cerdas pasti tidak miskin. Cerdas mengelola aset rumah tangga. Cerdas mengelola aset daerah. Cerdas mengelola sumber daya manusia. Karena itu perintah konstitusi kita pun amanat itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena kalau cerdas tidak miskin, jangan kita bahas akibatnya. Kita mulai sebab-sebabnya. Dan dia lebih positif karena kalau penanggulangan kemiskinan, orang miskinnya menjadi objek penelitian dan dia merasa dia harus dikasihani. Lama-lama dia memang kewajiban negara untuk mengasihi saya dan kewajiban saya untuk membuat diri miskin supaya dikasihani. Ini mindset yang keliru. Jadi kamu sebagai warga negara patut berperan serta aktif untuk membuat dirimu tidak menjadi benang di dalam pembangunan bangsa ini. Karena itu negara terlibat agar membangun masyarakatnya menjadi masyarakat yang mandiri. Jadi kemandirian itu target kita. Nah, itu kalau bicara seperti itu saya sangat tertarik. Kita tahu bahwa banyak sekali teori bahas tentang bagaimana menyelesaikan orang miskin di dunia. Ada teori pro-poor, gagal. Ada teori trickle down effect. Mengharapkan nanti kelompok besar ini support oleh negara. Lalu mereka sudah besar, mereka akan netes. Ternyata tidak pernah netes. Makin begitu penuh, dia ekspansi lagi sehingga tidak pernah penuh-penuh. Dan itulah saya selalu menentang teori yang menyatakan pertumbuhan penduduk itu dapat dilakukan kalau pertumbuhan ekonominya baik. Ya kalau pertumbuhan ekonominya seperti Bapak Presiden kemarin katakan, pertumbuhan sebuah provinsi Maluku Utara itu 27%, tetapi kalau pertumbuhan itu dapat disumbangkan oleh kelompok ekspansi kelompok besar, maka disparitas antara yang miskin dan kaya itu begitu jauh. Karena itu pertumbuhannya harus kita cek, pertumbuhannya dari kelompok mana ya? Bila majority masyarakat di sebuah daerah, provinsinya itu industri, kalau industrinya begitu menjual terbesar pasti kita tidak. Dan banyak orang kaya di situ.
Jadi target negara adalah menciptakan orang kaya sebanyak-banyaknya, orang cerdas sebanyak-banyaknya. Bukan melakukan penanggulangan kepada orang miskin. Tapi kalau sumbangan datang dari ekspansi kelompok besar, ya tidak akan ada orang miskin tetap menderita di negara ini. Saya selalu katakan pertumbuhan 2%, 3%, tapi sumbangan yang datang umpama DPT datang dari kelompok petani, datang dari kelompok nelayan, datang dari kelompok peternak, itu dapat dipastikan kita sedang menolong masyarakat Indonesia menjadi orang kaya, menjadi orang lebih pintar untuk mengelola aset. Itu dapat dipastikan seperti itu. Karena itu saya tidak pernah mengagung-agungkan pertumbuhan ekonomi selama itu hanya disumbangkan oleh kelompok besar. Saya tidak pernah melihat itu sebagai sesuatu yang perlu dibanggakan. Karena saya tidak pernah percaya terhadap trickle down effect. Saya tidak pernah percaya. Orang kalau kaya, dia akan ekspansi kekayaannya terus. Tidak, dalam sejarah juga tidak. Karena itu kegagalan sebuah konsep ini untuk membangun kemiskinan selalu gagal. Maka teori yang tadi Ibu Dekan sampaikan itu bahwa kita inklusif dan sustain, berkelanjutan dan semuanya terlibat. Bila dipakai dengan pendekatan potong rantai kemiskinan itu pakai pariwisata, kita tahu bahwa banyak sekali teori pariwisata di luar. Memang pariwisata ini tidak baru saja terlalu dikenal. Tahun 2017 UNTO itu melakukan rapat di Chengdu, China tahun 2017. Sejak itulah mulai pariwisata menjadi perhatian. Keputusan rapat itu menunjukkan bahwa pariwisata adalah salah satu sektor yang mempunyai kemampuan eksponensial untuk meningkatkan ekonomi sebuah negara. Tercatat bahwa sebelum COVID, devisa negara Indonesia itu pariwisata masuk kedua setelah kelapa sawit. Migas di bawah daripada pendapatan pariwisata. Itu level nomor kedua kita saat itu. Sebelum COVID. Dan saya meyakini setelah COVID berlalu, kembali pariwisata menjadi leading sektor ke depan. Mengapa pariwisata begitu luar biasa, eksponensial? Karena linkages-nya itu tidak bisa diukur dan tidak program sangat besar. Sebuah proyek street estate, udang, budidaya udang, 7 triliun rupiah, 500 juta dolar satu pulau. Listriknya dibutuhkan sekitar 40 mega. Selesai kegiatan seminar di UGM, Gubernur NTT bersama rombongan kembali ke Kupang.